Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita berada pada bulan Muharram, hal ini tentunya mengingatkan kita kembali akan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kurang lebih berdakwah 11 tahun di kota Makkah. Pelan-pelan berangsur-angsur dakwah sudah mulai diterima kalangan masyarakat Arab pada saat itu. Akan tetapi yang namanya kebenaran tentu saja tidak banyak yang suka, sehingga hasil dari musyawarah yang dipimpin oleh Abu Jahal memutuskan pada hari Kamis bahwa malam Jumatnya kepala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mereka pancung. Hal ini diketahui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepakat harus meninggalkan tanah kelahiran. Dalam beberapa literatur, Rasulullah sempat meneteskan air mata dan bersumpah alangkah indahnya kota Makkah. Kenapa? Karena kita bisa memaklumi, kita yang merantau ke tempat ini, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan teman, meninggalkan sekolah, bahkan meninggalkan orang tua, itu amat sedih. Ketika kita pertama kali berada di sini, ya tidak jarang akan menetes air mata. Kenapa? Karena banyak sekali kenangan ketika kita berada di tanah tempat kita lahir. Begitulah yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ini sudah perintah dari Allah dan Jibril sampaikan agar berhijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berhijrah. Malam dia jumpai, sebelum berangkat dia jumpai Ali karramallahu wajhah. Ya Ali, tolong gantikan posisi tidurku karena malam ini aku mau dibunuh. Sekarang tidurlah di tempatku. Ali tanpa alasan, siap ya Rasul. Cuman itu saja, menggantikan posisi tempat tidur Rasulullah dan tidur di tempat Rasulullah yang malam itu seharusnya dibunuh. Memang sudah kesepakatannya dibunuh. Tahu Ali tidak menolak. Siap ya Rasulullah, saya yang tidur di sana. Habis sholat Isya, Nabi Muhammad tidak banyak melakukan aktivitas. Kira-kira jam 2 ke jam 3 dipanggilnya Abu Bakar, karena sebelumnya juga sudah disampaikan kepada Abu Bakar, besok nanti malam kita hijrah. Ya sudah, naiklah mereka. Kemana mereka naik? Tidak langsung berangkat ke kota Madinah, dan ini masih di sekitaran Jazirah Makkah, masih di kota Makkah. Di sana ada satu gunung yang terjal, yang suram, yang butuh perjuangan. Nama gunungnya, nama goanya yaitu Jabal Sur. Kalaupun seandainya kita dikasih Allah kesempatan, rasa-rasanya tak sanggup kita mendakinya. Pengalaman kita ke sana, kita juga tidak sanggup. Kenapa? Karena tempat itu sangat sulit. Dan Rasulullah bersama Abu Bakar tidak pakai obor. Kenapa? Andai mereka pakai obor, otomatis kelihatan sekali nanti terang di puncak bukit. Khawatir nyawa akan terancam. Saat itu Abu Bakar memerintahkan anaknya tercinta Asma binti Abu Bakar. Siapa Asma ini? Anaknya Abu Bakar. Apa kerjanya? Kerjanya mengantar makan.
berat ini. Naik turun mengantar makan seorang perempuan yang pada saat itu hamil 7 bulan. Asma tidak berpikir panjang, dia tidak pikirkan kandungannya. Yang ia pikirkan bagaimana kesehatan, bagaimana kondisi Rasulullah andai Rasulullah tak makan, itu saja. Mengenai janinnya, mengenai kandungannya, dia tidak pernah pikirkan. Asalkan Rasulullah sehat, itu yang penting. Pas mau masuk ke, boleh dikatakan bukan gua. Kalau gua itu kan lubangnya itu besar, ini sempit. Pas mau masuk ke lubang Jabal Sur ini ditahan. Ya Rasulullah, antum tunggu aja di sini. Tunggu di sini. Kenapa? Kamu tak usah masuk ya Rasul. Ini goa bertahun-tahun jarang dikunjungi orang. Saya khawatir, mana tahu di sana ada binatang buas. Bisa-bisa nanti binatang buas itu menyakitimu. Kalau seandainya itu binatang berbisa, bisa-bisa nanti bisa itu membunuh. Andai engkau yang meninggal ya Rasul, ini yang enggak saya terima. Kalau engkau yang meninggal, yang menangis bukan aku dan anakku, bukan para sahabat, tapi umat ini masih membutuhkanmu ya Rasulullah. Tapi kalau aku yang masuk, ada binatang buas di sana, andai aku mati, maka yang menangis hanya anak dan istriku. Oh, baiklah, kata baginda Rasulullah. Dibersihkan. Masuk ke dalam. Di mulut goa Sur tadi, Abu Bakar duduk dengan kaki selonjor dan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul minta tidur di pahanya. Tidak ada jarak antara Abu Bakar dengan Rasulullah. Akrab kita sama seseorang, tapi untuk tidur belum sanggup. Terkadang kita tidur di pangkuan kawan akrab kita sendiri. Dan inilah bukti kecintaan Abu Bakar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan kecintaan, anjuran untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti bisa kita lihat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam beberapa hadis banyak sekali yang mengatakan kita dituntut untuk mencintai Rasulullah, menyayangi Rasulullah. Melebihi siapa? Kita lebih memilih mencintai Rasulullah bila dibanding dengan anak kandung, bila dibanding dengan istri, bila dibanding dengan nyawa sekalipun. Siapa yang harus kita pilih? Yang harus kita pilih, kita lebih memilih mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi peristiwa pindah ini bukan hanya peristiwa perpindahan antara kota ke kota lain, tapi ini butuh strategi, butuh persiapan. Yang kedua, untuk berbuat baik ini kita tidak bisa sendirian. Kita butuh kawan. Siapa yang menggantikan tidur Nabi? Ali. Jam 2:30 Nabi Muhammad keluar. Dia lihat pemuda-pemuda dengan membawa pasukan pakaian khususnya dengan pedang terbaiknya untuk memanggil Rasulullah. Rasulullah membacakan ayat dalam surah Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aqsaynahum fahum la yubsirun. Biiznillah, dengan izin Allah mereka terpudas, mereka sadar, mereka langsung kepung, langsung masuk. Salah satu di antara kafir itu, jangan tebas dulu, pastikan dulu, buka dulu selimutnya.
Yang satu membuka, yang satu mau memancung. Pas mau dipancung bukan kepala Rasulullah, tapi kepala Ali karramallah. Mereka cari, tidak dapat. Di malam harinya yang sejuk itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur senyenyaknya di pangkuan paha Abu Bakar As-Siddiq. Terus ternyata ada peristiwa yang seandainya kita di posisi itu tak sanggup gitu. Salah satu kaki yang selonjor tadi di malam yang gelap gulita tadi digigit binatang buas. Anggap itu kalajengking. Tak bergerak sedikit pun tidak. Kaki Abu Bakar santai aja dia nikmati betul. Kalaupun sakit dia tahan betul. Kenapa ia tahan? Dia tak rela. Andai saya bergerak, nanti Rasulullah bangun, ini gimana? Rasulullah sudah capek dari tadi pagi. Dia tahan. Dan Rasulullah terbangun, sadar ada air yang menetes jatuh ke pipinya. Rasulullah bangun dan bertanya, "Ya Abu Bakr, wahai Abu Bakar, air apa ini? Kita tidak berada di luar, kita di dalam goa. Andai hujan tidak mungkin kena. Kenapa? Karena kita berada di dalam goa. Air apa ini, ya Abu Bakar?" Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasulullah, kakiku digigit kalajengking. Kenapa kamu tidak bangunkan aku?" Apa kata Abu Bakar? "Aku tak tega ya Rasul. Aku tak tega ya Rasul. Seandainya aku bergerak, maka kamu akan terbang. Namun ya Rasulullah, maafkan aku. Maafkan aku. Rasa sakit bisa aku tahan. Rasa sakit bisa aku bendung. Tapi air mata tak bisa ya Rasul. Karena air mata ini tumpah dengan sendirinya. Karena tak kuat menahan rasa sakit. Kalau hanya sakit di tanganku, kalau hanya sakit di kakiku, aku masih mampu menahannya ya Rasul. Tapi air mata tak sanggup." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengokohkan kembali, menguatkan kembali keimanan dengan bahasa wala taghab wala tahzan innallaha ma'ana. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Pada prinsipnya kita bukan berdua, ada Allah yang selalu bersama kita. Ada pelajaran yang sangat berharga dari khutbah Jumat ini. Pertama, hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah itu bukan hanya hijrah tempat, tapi juga memperjuangkan akidah. Yang kedua, untuk berbuat baik kita tidak bisa sendiri. Kita harus merangkul saudara-saudara kita yang lain. Kita harus menyadarkan, memberi pemahaman kepada saudara-saudara kita yang lain. Tidak bisa kita pakai istilah one man one soul. Saya sanggup melakukan segala-galanya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Kita butuh kawan ketika kita ingin melakukan kebaikan. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.